untuk closing bell atau penutupan perdagangan domestik pada hari ini kita akan pantau untuk pergerakan indeks harga saham gabungan yang justru semakin sore ini pelemahannya semakin dalam ya di 2,4% tadi sempat, dan kita masih akan menunggu untuk posisi firmnya seperti apa. Ada sedikit tarikan pada penutupan perdagangan hari ini sehingga akhirnya untuk pergerakan indeks harga saham gabungan tidak ditutup di lowest pointnya hari ini meskipun tadi sempat di 6.830, namun rupanya ada sedikit tarikan ke 6.875 dengan koreksi finalnya untuk perdagangan di hari Kamis ini adalah di 2,12%. Total transaksi adalah 13,09 triliun rupiah. Ini menandakan untuk sepanjang pekan ini dari 4 hari perdagangan indeks harga saham gabungan kita kinerjanya terpantau terkoreksi dalam 3 hari perdagangan. Kita akan lihat seperti apa posisi untuk pergerakan secara sektoral. Tadi sektor finansial tertekan cukup dalam lebih dari 2%, rupanya masih tidak jauh berbeda saat ini untuk sektor finansial. Memang ditekan oleh sejumlah perbankan big caps kita yang ramai-ramai terkoreksi mostly lebih dari 3% koreksinya pada perdagangan hari ini, dan sehingga membuat secara sektoral finansial tertekan di 2,24%. Konsumen primer, konsumen non primer juga sama masih berada di zona koreksi di 0,48%, meskipun untuk konsumen non primer koreksinya sedikit lebih tipis di 0,02%. Perindustrian tertekan di 2,14%. Kita akan pantau untuk 4 sektor berikutnya. Sektor energi juga tertekan di 1,26%, sejumlah saham maksud kami ya, sejumlah emiten di sektor ini juga koreksinya cukup dalam, dan kita lihat untuk bahan baku juga tertekan di 2,43%, salah satu menjadi yang paling dalam koreksinya. Infrastruktur, properti, dan real estate masing-masing berada di pelemahan 1,39% dan 1,89%. Kita akan pantau untuk 3 sektor berikutnya. Teknologi juga berada di koreksi tipis 0,05%, transportasi dan logistik tertekan di 1,99%, kesehatan ini menjadi salah satu sektor yang satu-satunya menguat di 1,13% pada perdagangan hari ini. Kita juga akan pantau seperti apa posisi untuk nilai tukar rupiah kita. Tadi sempat disinggung bahwa posisi nilai tukar rupiah memang masih terpengaruh oleh sejumlah sentimen global, masih menjadi perhatian para pelaku pasar berkaitan apa yang terjadi di Amerika Serikat dan penguatan US bond treasury tenor 10 tahun yang berada di kisaran 4,8%, sehingga akhirnya menimbulkan outflow ya dari pasar domestik, dan kita lihat juga posisi rupiah kita berada di pelemahan 0,28% di level 16.325. Kita juga akan pantau untuk posisi rupiah terhadap sejumlah mata uang negara lainnya. Terhadap Singapura dolar dan euro, posisi rupiah masih menguat di 0,01% dan juga 0,08%. Sementara terhadap Jepang yen, posisi rupiah harus melemah di 0,30%.